apakah ada suatu pasien itu kemana-mana, kan tadi sudah habis uang banyak ya? Habis uang banyak. Terus kemudian giliran jenengan itu kok sudah nggak punya apa-apa. Bahkan ketika sebelum ditangani kadang janjinya itu tinggi, muluk-muluk. Nanti kalau sembuh bah, insya Allah saya berangkatin umroh, haji, VVIP. Nah, terus kemudian ini ada usaha saya, nanti 10%-nya buat jenengan. Kemudian itu belum sembuh. Ketika sudah sembuh brek, jangankan kok memberikan hartanya seperti itu. Adakah yang tidak sampai mengucapkan terima kasih bah atas bantuan jenengan, pelantara panjenengan, sehingga Allah memberikan kesembuhan kepada suami saya, kepada saya melalui pelantaran jenengan. Mulai tak? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi di channel kita Riza Manise. Kali ini saya berbincang kepada narasumber utama Bapak Kiai Bapak Haji Fahrul Riza Amari, Magister Agama. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ustaz Dani. Alhamdulillah. Sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan luar biasa. Walaupun cuacanya ini agak perubahan cuaca ini dari panas ke dingin ini ya. Iya. Dani ya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan mengulas tentang pengalaman Abah Riza dalam menangani suatu pasien. Karena Abah Riza sendiri kan bergelut di bidang ruqyah, di bidang spiritual, itu bukan hanya setahun 2 tahun, bahkan bisa 30 tahun atau 150 tahun ya Pak ya. Jadi gimana Pak? Dengan perbincangan yang santai kali ini, pada malam hari ini kita berbincang mengenai pengalaman jenengan dalam menangani suatu pasien, baik pasien itu sakitnya yang medis atau non medis dan lain sebagainya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Dani sudah berkenan untuk menjadi moderator kita pada malam hari ini. Karena ini duet dari 2 channel YouTube, Yayasan Asy-Syafaat dan juga channel YouTube Riza Manise. Alhamdulillah, dalam pengalaman pengobatan non medis ataupun ruqyah, ya, saya sendiri tidak sampai 50 tahun atau 150 tahun. Tapi insya Allah kurang lebih saya bergelut di bidang ini itu mulai 2008 saya Ustaz ini. 2008 saya belajar dan alhamdulillah proses dari belajar itu sendiri dari guru pertama saya yaitu namanya Badin atau yang dikenal dengan nama lengkapnya Husnuddin. Ya, beliau ada di daerah Merbek ya. Terus yang kedua namanya Ustadz Mujib ya. Itu salah satu alumni dari pesantren terbesar di Indonesia ini.
alumni 88 kalau nggak salah. Dan juga setelah beliau berdua ini, saya belajar lagi, mencoba belajar lagi dengan bertemulah dengan Gus Thoib, ya, Gus Thoib yaitu guru saya yang ketiga, rumahnya daerah Pasuruan, Gempol Pasuruan. Terus yang keempat ini baru bertemu dengan Bapak Medi, ya, itu pelaku atau sedulur sejati yang mana saya geluti sampai sekarang. Alhamdulillah dengan bimbingan para guru-guru, ya, dengan bimbingan dari para guru-guru itu saya sangat merasa terbantu dalam proses perjalanan spiritual saya sampai saat ini. Dan alhamdulillah banyak perubahan atau perkembangan dalam belajar ilmu spiritual ini sendiri. Dalam menghadapi pasien itu banyak, Ustaz Dhani, ya. Bermacam-macam pasien sudah saya hadapi mulai tahun 2008. Pertama kali saya, yaitu seorang, setelah saya belajar 1 bulan selesai baru dapat pasien itu orang Sidoarjo, ya, orang Cina, datang ke rumah minta tolong pertama sama abah saya, itu nggak kenal. Bah, minta tolong untuk adik saya sakit, menelan saja nggak bisa, jangankan makan, minum aja sudah kembali, kurang lebih sudah 3 hari sampai 5 hari enggak ada perubahan, dibawa kemana-mana. Akhirnya kata abah saya, Pak, udah sama anak saya aja bisa, insya Allah sama saja. Nah itulah awal saya nekat nangani pasien itu. Awal mulanya itu 2008 sama beliau almarhum Mbak Din, nangani berdua. Masuk rumahnya itu baunya sudah bau ndak sedap, bau kayak bau bangkai itu. Kita cium kok baunya ndak enak. Akhirnya cepat-cepat kita bersihkan dan alhamdulillah waktu itu juga kurang lebih prosesnya 1,5 jam, hampir 2 jam selesai dan pasien bisa minum, makan, dan alhamdulillah banyak perubahan. Itulah. Kalau dikatakan lama sih tidak saya menggeluti dunia ini, tapi ya cukuplah untuk saya belajar sampai di titik ini, yaitu di Kaweruh Sedulur Sejati. Seperti itu Ustaz Dhani, ya. Jadi itu pengalaman mulai awal mula mencari guru sampai menangani pasien pertama, ya Pak, ya. Ya. Kemudian ada nggak pengalaman menangani pasien itu yang penyakitnya reno-reno, penyakitnya macam-macam, dibawa ke tukang spiritual alternatif manapun nggak sembuh-sembuh, ketemu jenengan barangkali bisa sembuh, atau yang lainnya, atau kadang sudah menemukan pasien yang sudah banyak dibohongi para dukun gendeng-gendeng, akhirnya ketemu jenengan baru bisa teratasi. Coba ceritakan, Pak. Ya, alhamdulillah Ustaz. Jadi pengalaman saya ini dalam perjalanan selama ini itu kebanyakan pasien yang saya datang ke saya, bahkan yang kenal dengan saya itu sudah tinggal ampasnya. Cara orang itu tinggal ampas, sudah kemana-mana nggak teratasi, sudah pernah dibohongi seorang paranormal atau orang dukun, sampai sudah kemana-mana, habis hartanya, nggak kuat lagi untuk berobat, akhirnya bertemu dengan saya. Nah itulah kebanyakan seperti itu, kebanyakan yang saya alami. Sampai ada kemarin kurang lebih ada 1 bulan yang lalu, ya Ustaz Dhani. Okay. 1 bulan yang lalu itu saya dapat pasien dari Makassar, ya, datang ke Surabaya, tinggal di Surabaya di rumah saudaranya, ya, minta tolong
dengan kami, itu beliau cerita sudah hampir 10 orang yang dia datangi, memang benar-benar pingin berobat, pingin membersihkan diri. 10 orang, 6 orang itu berobat di Makassar, 4 orang di Surabaya, dan tidak ada perubahan. Akhirnya pesimis, mungkin ya gitu-gitu saja nanti hasilnya. Akhirnya alhamdulillah bertemu dengan saya, orangnya pun ikhlas mau berobat, kita coba usahakan, dan alhamdulillah waktu itu banyak perubahan pada diri beliau, dan sampai sekarang sudah intinya tidak lagi ketergantungan dengan obat-obatan ataupun dengan spiritual atau cari orang ruqyah lainnya, sudah tidak ada lagi. Sampai sekarang sudah sembuh total alhamdulillah. Seperti itu. Jadi intinya kalau menurut pengalaman sudah banyak orang yang sudah kepepet, putus asa, tinggal ampase, wis nggak ada modal, nggak ada dana, habis dia baru kenal ke saya. Ada juga pengalaman sebelumnya ke seorang minta tolong, ya nggak saya sebutkan ya, katanya buka tali pocong, buka pocong lah bahasanya, dalam tubuhnya. Bu, ini sampean ini ada pocong yang ikuti sampean, ya mbak gitu ya. Jadi harus buka pocong. Daftarnya saja, ya, kan pasiennya banyak memang. Untuk daftar saja itu kena 300.000. Itu baru daftar. Baru daftar. Belum nanti tetek bengek. Belum nanti dan lain-lainnya. Menunggunya belum tentu langsung ditangani. Itu cerita dari pasien yang datang ke saya. Saya nggak nyebutkan dia berobat di mana. Baru daftar 300.000, ada panggilan besoknya, ya. Ada 2 pilihan kalau nggak salah gitu, Ustaz. Yang biasa 300.000, yang VIP minta ekspres penanganannya itu kalau nggak salah 1 juta atau 1,5 juta. Disiapkan uang untuk itu, nanti malam di eksekusi. Itu pun masih belum selesai, itu baru pendaftaran. Terus kalau sudah ketemu masalahnya, deteksinya, ya, habis itu apa? Untuk penanganannya ternyata ibu ini, sampean ini harus buka pocong, buka tali pocong atau buka pocong lah dalam tubuhnya. Oh ya, siap, bayar lagi Ustaz. Berapa? Siapkan uang 7 juta untuk buka tali pocong atau buka pocong di dalam tubuh. Dan akhirnya sudah dari sana datang ke saya, sudah habis dana, tidak ada perubahan dalam dirinya. Datang ke saya lihat memang ada sosok pocong yang ada di sisi dia waktu itu. Saya pun ketawa gitu loh. Dan kau buka pocong 7 juta sama saya sini, saya bilang gitu. Berapa? 1 juta saja sudah selesai. Tapi itu guyon sama saya. Akhirnya sudah, yang penting saya berusaha dan alhamdulillah sudah keluar, tidak ada lagi gangguan itu. Dan alhamdulillah dari proses itu dijabah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan tidak ada lagi gangguan dari pocong itu sendiri. Seperti itu. Jadi intinya sebenarnya seorang pelaku ruqyah seperti ini itu simpel sebenarnya, Ustaz. Kalau kita jujur ya katakan apa adanya, jangan terus mengada-ngada. Kasihan pasien nanti untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk meraup keuntungan. Bu, ini di rumah sampean ini harus dibersihkan, Bu. Oh iya Ustadz ini. Jadi bukan di tubuh sampean aja yang harus dibersihkan. Itu pernah, itu saya juga pengalaman, ya Allah, kasihan. Ya. Saya bisa mengeluarkan di tubuh suami sampean sekali keluar 1 titik 250. Saya pernah juga punya pasien itu. 250, ya ada, Pak, silakan dikeluarkan.
orang memang butuh, pengen sembuh, ya. Akhirnya dikeluarkanlah dari matanya, hidungnya, tenggorokannya, perutnya, kaki kanan kiri, tangan kanan kiri sudah keluar totalan 10 titik. Berapa titik? Ada 10 titik, 250 kali 10 ya 2,5 juta. Kalau seperti itu ya tutup usaha saya, Bengkel Las Minden Jaya itu sudah. Mending saya usaha kayak gitu. Jadi intinya kenapa harus membohongi orang? Ada lagi dengan cara apa? Mengada-ngada gitu loh. Yang sesuatu tidak ada akhirnya jadi ada, orangnya tuan rumah pun yakin, bohong ditutup dengan kebohongan, dengan kebohongan akhirnya. Ya. Ini nggak bisa Bu kalau diambil biasa ini. Lalu bagaimana Pak? Ya ini harus kita pakai mediasi keris. Kerisnya dari mana? Belinya berapa? Ya terserah seikhlasnya atau maharnya sekian gitu. Bagi saya kenapa harus seperti itu gitu loh. Kalau bisa selesaikan sudah. Nggak harus pakai embel-embel keris ini itu, beli ini. Akhirnya kasihan. Orang sudah susah, harusnya dia berobat, minta tolong sama kita supaya ada perubahan dalam dirinya, sembuh, tapi dengan uang pas-pasan, tapi akhirnya diodol-odol ya, habis uang itu. Buat ada lagi yang saya dapatkan itu dibersihkan, benar dibersihkan sama orang itu, tapi apa? Dimasukkan dengan barangnya dia sendiri. Nah ini hati-hati ini. Jadi saya menangkap itu ya nggak sembuh-sembuh. Hari ini sudah pulang sembuh, besok kembali lagi, Pak kok masih ini Pak. Nah seperti itu. Kalau sepi, nggak ada garapan, saya umpama, nah ini yang garap, yang saya pasangi ini saya buat sakit lagi. Nah akhirnya kamu nggak kesini, itu lu masih ada di dalam tubuhnya, dalam tubuhmu, di dalam tubuh suamimu. Nggak kesini gitu. Belum bersih. Oh iya, padahal itu pasangan dia sendiri. Nah ini hal seperti ini yang harusnya sebagai pembelajaran untuk kita agar tidak mudah memilih tempat untuk apa pengobatan alternatif atau ruqyah itu sendiri. Jadi sampai korban itu, pasien itu sampai habis uang banyak, kadang baru ke jenengan gitu nih. Iya, seperti itu. Kebanyakan sudah, bahkan guru-guru saya tanya, ya wis aja ngono, Gus. Awak dhewe mesti terakhir dan wis gak ono awan-awane wis, tapi tidak ada masalah bagi kita. Kita tidak lihat strata ekonomi ya. Kita tidak ada istilahnya, oh iki sugih, tak tangani temenan, oh iki oh gak duwe, tak tangani sampai tak jarno aja. Enggak seperti itu. Tetap kita kemanusiaan sosial, tidak ada melihat situ kaya atau miskin, tetap kita tangani yang sungguh-sungguh seperti itu. Dan itu tidak pernah kita manfaatkan, oh kalau kaya kita manfaatkan, tidak ada seperti itu. Sembuh, bahkan kita inginnya itu nggak ingin lama-lama dalam menangani pasien itu. Jadi cepat selesai sudah, nanti tenaga kita untuk yang lain. Kalau lama-lama satu jenuh, yang kedua kok seakan-akan kita ini mendramatisir, atau bikin cerita bersambung, sinetron belum selesai, atau akhirnya kita menyadari kok gak mandi ya, kurang mungkin ilmunya. Itu kan akhirnya kita sendiri yang itu. Harusnya enggak seperti itu. Kalau selesai dia katakan selesai, kalau belum ya kita katakan belum. Kalau butuh waktu 5 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, ya memang itu yang tahapan yang harus dilalui. Enggak bisa kita buat-buat seperti itu. Baik, itu tadi cerita dari Abah Fahrul Riza mengenai pasiennya yang sudah pengalaman beberapa kali menangani suatu pasien. Bahkan sampai tadi di ceritanya itu
ketika sudah banyak datang ke suatu pengobatan alternatif, tapi sudah habis uang banyak, ujung-ujungnya tidak sembuh. Begitu uang sudah habis, itu baru datang ke tempat Abah Riza, dan akhirnya dengan kuasa Allah bisa teratasi suatu penyakit atau suatu gangguan medis, non medis di dalam tubuh suatu pasien. Baik, pemirsa, kita pertanyaan yang akan lebih lanjut lagi mengenai pasiennya Abah Riza. Ini gini, Bah, apakah ada suatu pasien itu kemana-mana, kan tadi sudah habis uang banyak ya? Habis uang banyak. Terus kemudian giliran jenengan itu kok sudah nggak punya apa-apa. Bahkan ketika sebelum ditangani kadang janjinya itu tinggi, muluk-muluk. Nanti kalau sembuh, Bah, insya Allah saya berangkatin umroh, haji, VVIP. Nah, terus kemudian ini ada usaha saya, nanti 10%-nya buat jenengan. Kemudian itu belum sembuh. Ketika sudah sembuh, brek, jangankan kok memberikan hartanya seperti itu. Adakah yang tidak sampai mengucapkan terima kasih, Bah, atas bantuan jenengan, pelantara panjenengan, sehingga Allah memberikan kesembuhan kepada suami saya, kepada saya melalui pelantaran jenengan. Monggo, Bah, panjenengan diceritakan pengalamannya. Kalau itu kayaknya curhati sampean. Pasien sampean. Gak nempati janji ya. Gak nempati janji. Ya, wis kadung metenteng. Wiriti. Mari gul, tanai payu, omai payu, lali. Payu gak sepira Ustaz ngono ya. Untungnya gak sepira wis matur suwun ae ngono, padahal sak durunge janji umroh. Nah, seperti itu mungkin pasien sampean. Ya kalau saya sih sudah biasa Ustaz Dani, seperti itu sudah kenyang. Wareg dengan janji itu sudah wareg, saya sudah kenyang lah saya itu. Makanya saya kalau ketika ada pasien, ada pasien gitu di depan. Saya cuma hanya senyum. Sudah Bu, enggak usah banyak janji. Intinya sampean kesini minta tolong saya untuk dolek tombol, dan saya minta tolong sama Allah. Kalaupun diijabah sama Allah, alhamdulillah, berarti kita diridhoi Allah. Ini prosesnya seperti itu. Kalaupun tidak, ya butuh proses berapa kali kita harus melakukan pertemuan seperti itu. Jadi intinya kalau saya dengan janji-janji seperti itu kenyang Ustaz Dani. Jadi kadang kita terbuai. Bahkan baru duduk di depan saya ada yang pernah ngomong langsung, Ustaz, saya sudah kemana-mana, tidak ada kunjung perubahan. Sampai minta apa saja tinggal nyebut nanti saya kasih. Tinggal ngomong saya kasih. Saya cuma nanya semua. Tersenyum saja sudah. Oh iya Bu, siap, nanti sudah kita tangani, sudah sembuh. Ya wis, tidak ada bahas itu lagi. Lupa sudah. Dan itu kita tidak pernah ngungkit-ngungkit atau apa yang sudah dijanjikan seperti itu, apa yang sudah kita omongkan ke kita itu tidak pernah saya mengungkit-ngungkit hal itu. Karena bagi saya membantu seseorang, saya tidak ingin keikhlasan saya ini akhirnya ternodai dengan saya menuntut hal itu. Biar nanti Allah sendiri yang menggantikan apa yang menjadi keikhlasan kita membantu seseorang, itu saja menurut saya. Jadi ketika kita membantu orang, kita ikhlas, insya Allah rezeki bukan dari tangan pasien itu tadi, tapi insya Allah ada aja rezeki untuk kita yang lain. Salah satu contohnya bisa jadi anak kita sehat, istri kita sehat, gak sampai ngolek tombol koyo ngono mang. Terus yang kedua, kalaupun tidak ada dikasih dari pasien yang datang ke kita, saya yakin pasti Allah akan menggantikan dengan
pahala atau rezeki-rezeki yang lain ke dalam diri kita. Itu aja prinsip saya seperti itu. Jadi tidak pernah istilahnya sampai kita down itu nggak semangat lagi dalam melakukan ini, menolong. Percuma lah nolong, ngomong-ngomong tok, janji-janji tok, percuma, nggak akan berhasil istilahnya ditepati janjinya. Tidak seperti itu, Ustaz. Just biarkan mereka ngomong, Ustaz nanti kalau udah sembuh gini Ustaz, nanti kalau itu tolong nanti rumah makan saya sudah dipegang Ustaz, ini nanti hasilnya ini sih. Sudah biasa, kebal ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ikhlas sudah ya. Dalam Al-Quran di surah Asy-Syura kan ada ya, ayat 20 itu, mangkana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, ya kan, nazid lahu fi harsihi, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, ya kan. Wa man kana yuridu harsad dunya, nah ini barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, nu'tihi minha, maka kami akan memberikan kepadanya sebagian darinya atau keuntungan dunia. Jadi tinggal kita memilih, kita mau keuntungan pahala ataupun pemberian itu dikasih cash Allah di dunia atau ingin diberikan di akhirat, itu aja. Jadi kalau saya, alhamdulillah, orang walaupun datang selesai hanya matur suwun, terima kasih, itu rasa-rasanya kita harus alhamdulillah. Ilmu kita bermanfaat, membantu orang, dan orang itu bersyukur kepada Allah dan terima kasih, alhamdulillah kita sudah. Tapi ada yang janji gimana Ustaz? Ya saya anggap dia itu kufur atas nikmatnya Gusti Allah. Kan wis janji, ya kan? Engkau Ustaz Dani kalau goal ini, kalau saya sembuh saya kasih ini. Ternyata dijabah sama Allah, namanya nadar, ya kan? Yeah. Nadar, walaupun dia tidak, akadnya tidak nadar. Nanti kalau sembuh saya kasih sebagian ini dari bagian hasil saya ini kan nadar sebenarnya, walaupun akadnya tidak nadar. Tapi kalau memang tidak ditepati hal itu, yaitu berarti utang dia nanti kita, kita bisa dapatkan ketika nanti di akhirat. Yang penting kita tidak mematok target harga upeti ya amplop, rugi kita ya. Ya kita dapat di dunia, tapi ada satu riwayat kan ya, yang jelas itu ada satu riwayat menjelaskan bahwasanya dia ahli ibadah, ya kan, bahkan dia seorang dai, penceramah kemana-mana, tapi ketika meninggal dunia dia seakan-akan tidak mendapat apa yang dia kerjakan tadi, amal tadi. Kenapa? Sia-sia. Kenapa? Karena dia niatnya ketika melakukan perbuatan-perbuatan itu hanya untuk duniawi saja. Gitu. Akhirnya dia tidak mendapatkan balasan ketika di akhirat itu. Begitu. Ya itu seperti sedikit cerita dari Ustadz asli Surabaya itu. Dulu kan suka mematok harga, dikit-dikit harga sarung 1.500.000, dikit-dikit harga ini. Benar dapat pasien syarat, tapi yang dia dapat akhirnya cuma ya sekedar apa yang dia inginkan. Ya seperti itu. Jadi seperti itu. Baik pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan dan pengalaman Bapak Haji Fahrul Riza Amari selaku pelaku spiritualis dan supranatural maupun peruqyah ya, dari berbagai macam jenis pasien. Tadi menurut pengalaman beliau banyak jenis-jenis pasiennya yang seperti ini. Hikmahnya apapun yang kita lakukan tetap harus lillahi ta'ala. Dan ingat, semua kesembuhan apapun, penyakit apapun, itu semua datangnya dari Allah. Kita tetap meminta kepada Allah. Jangan sekali-sekali
meminta kepada dukun. Jadi itu pesan saya untuk malam hari ini. Baik, terima kasih atas penonton YouTube channel Riza Manise dan Majelis Asy-Syafaat Channel. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesehatan, mendapatkan keikhlasan, sehingga kita semua bisa melakukan amaliyah apapun itu di dunia bisa bernilai ibadah. Dan jangan lupa selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih. Saya Dani Effendi bersama Haji Fahrul Riza mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.